Pada tanggal 8 Maret 1942, militer Jepang berhasil menaklukkan Hindia Belanda secara de jure hanya dalam tempo 8 hari. Untuk mendukung perang Jepang dan memperkuat ekonominya, Jepang melakukan sebuah praktik yang dinamakan praktik Romusa. Romusa berasal dari bahasa Jepang, yang dimana Ro berarti buruh dan Musa berarti prajurit. Pada awal pendudukannya, Jepang melakukan pendekatan kepada rakyat Indonesia. Kemudian, Jepang meluncurkan gerakan 3A dengan slogan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Rakyat Indonesia pada saat itu menganggap bahwa Jepang adalah penyelamat bagi Indonesia. Pada saat itu, mereka menggambarkan dirinya sebagai pembebas dari penjajahan Barat. Namun, di balik itu semua, terdapat motif dan ambisi Jepang untuk menguasai dunia dengan mempekerjakan rakyat Indonesia. Pada awalnya, Romusa ini dilakukan secara sukarela. Namun, Jepang memanfaatkan struktur masyarakat desa dan administrasi lokal untuk memobilisasi tenaga kerja. Kepala desa diberi kuota tertentu untuk merekrut tenaga kerja yang seringkali dilakukan dengan cara paksaan. Penduduk desa, terutama petani, menjadi kelompok yang paling banyak terkena dampak karena mereka tidak memiliki upaya atau usaha untuk menolak. Romusa dikerahkan untuk berbagai proyek besar, yang dimana hal itu untuk mendukung kepentingan militer Jepang seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api. Ribuan Romusa dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, dengan tingkat kematian yang sangat tinggi akibat kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Romusa harus bekerja tanpa upah atau dengan upah yang sangat kecil. Mereka hanya diberi makanan yang minim, seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Banyak yang jatuh sakit karena tidak ada perawatan medis yang memadai, dan mereka yang tidak mampu bekerja lagi seringkali ditinggalkan begitu saja hingga meninggal dunia. Meskipun dalam tekanan yang sangat berat, ada beberapa rakyat Indonesia melakukan upaya perlawanan untuk melawan Jepang. Sebagian pekerja mencoba melarikan diri, sementara yang lain ada juga berjuang untuk bertahan hidup. Karena tentara Jepang sibuk akan mempertahankan wilayah jajahannya dan kepentingan perang, para Romusa bekerja tanpa perlindungan. Banyak dari mereka dipaksa bekerja di luar negeri, seperti dipaksa ke Singapura, Malaysia, Myanmar, Vietnam, bahkan sampai ke Papua New Guinea. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia juga, wanita tidak luput dari Romusa. Terdapat praktik yang dinamakan Jugun Ianpu, yang dimana hal ini merujuk kepada wanita yang dijadikan budak seks oleh militer Jepang. Pada awalnya, perempuan ini diiming-imingi akan diberikan pekerjaan sebagai perawat atau pekerja pabrik. Namun setelah mereka tiba di lokasi tujuan, kenyataannya sangat berbeda. Banyak perempuan yang dipaksa menjadi Jugun Ianpu tanpa persetujuan mereka.